Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semua. Eh, Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita akan berjumpa kembali dalam pertemuan kita yang pertama ini di mata kuliah kita yaitu getaran mekanik. Em, saya akan menjelaskan beberapa konsep-konsep dasar yang akan kita pelajari di pertemuan pertama kita kali ini, yaitu mengenai tentang fundamental atau dasar-dasar getaran mekanik. Baik, di sini kita mulai masuk kepada slide pertama saya yang akan saya share pada kalian beberapa saat lagi kemudian. Em, saya harap semua sudah bisa melihat materi yang saya share di menu slide share di Zoom, link Zoom ini. Di sini kita sudah mulai masuk kepada materi kita pertama yaitu fundamental getaran atau dasar-dasar ilmu getaran, di mana kita harus memulai dulu apa yang kita ketahui tentang konsep dasar getaran di sini. Di sini ada beberapa tahapan ya yang akan kita ikuti dalam pertemuan kita hari ini, yaitu pertama kita akan mengenal tentang sejarah dari ilmu getaran tersebut, kemudian apa eh, kepentingan dari ilmu getaran ini ya khususnya dalam mengungkap permasalahan-permasalahan di bidang engineering. Kemudian apa konsep dasar yang perlu kita gunakan dalam mengungkap permasalahan dalam getaran, dan terakhir adalah mengklasifikasikan beberapa fenomena getaran yang terjadi di alam ini. Baik, kita mulai dengan sejarah dari ilmu getaran ya. Nah, dari beberapa kutipan sejarah yang bisa kita lihat di beberapa kajian atau literatur, eh, sudah mulai dimunculkan oleh para filsuf di masa lampau, ya, yaitu diantaranya adalah Pitagoras, ya, di kira-kira di abad kelima sebelum Masehi, ya, di mana beliau sudah mulai mengkaji apa yang terjadi dalam getaran yang terjadi pada sebuah musik instrumen ya atau suara ya, musical sound gitu ya. Dia melakukan sebuah penelitian, melakukan eksperimen dengan sebuah dawai ya yang digetarkan, sehingga dari situlah mulai muncul teori-teori getaran. Selanjutnya ada juga seorang filsuf yang bernama Aristoteles ya. Di sini beliau juga melanjutkan beberapa eksperimen yang dilakukan oleh Pythagoras dengan menggunakan suara ya. Kemudian ada juga Euclid ya, dan Zhang Heng ya, penemuan dari seismograf ya. Nah, ada lagi bermacam-macam para filsuf juga melakukannya ya, di antara Galilei, kemudian Robert Hooke, ya, Joseph Solver, dan terakhir yang dekat dengan masa kita saat ini ialah Isaac Newton ya, di abad ke-17 ya. Nah, tapi kemudian mungkin kita bisa lanjutkan lagi ke Joseph Lagrange, ya, Simon Poisson, ya, di abad ke-18, di abad ke-19, ya, Klebs, kemudian Rayleigh, ya. Dan di abad ke-20 ini kita mulai bisa melihat beberapa ilmuwan, ya, yaitu Fromm, Stodela, dan Delaval. Ya. Lanjut lagi Lyapunov, Döfling, kemudian ada Turner, Claude, Martin Top, dan lain-lain sebagainya ya.
Namun apa yang kita bisa tarik kesimpulan dari beberapa filsuf dan ilmuwan yang sangat perhatian dalam konsep getaran ini, di mana pada dasarnya para ilmuwan dan filsuf ini mulai menyadari bahwa di dalam dunia ini, di dalam alam ini, eh, sebuah fenomena yang tidak mungkin bisa terlepas dari kehidupan manusia, yaitu getaran. Ya. Dan ternyata getaran ini bisa dimanfaatkan menjadi suatu hal-hal yang dapat bermanfaat bagi eh, kehidupan manusia. Ya, dari tadi kita bisa melihat dari pemunculan musik, ya suara, kemudian ada peralatan-peralatan baru seperti monograf, ya, kemudian ada juga alat-alat baru, hasil penemuan-penemuan yang pernah diungkap oleh para filsuf di masa lalu hingga hari ini. Namun perlu yang kita cermati adalah di sini akhirnya kita bisa menarik kesimpulan. Mengapa kita harus belajar tentang getaran di sini ya? Ternyata kita bisa menarik beberapa kesimpulan, di mana getaran itu dapat eh, menimbulkan ya sebuah defleksi atau kegagalan ya dalam konteks engineering, yaitu permesinan dan struktur. Kemudian getaran ini juga bisa dimanfaatkan untuk mereduce atau mengurangi beberapa kondisi permesinan yang dapat menimbulkan kerugian. Ya, jadi kita bisa mempelajari ya ilmu getaran untuk mencegah beberapa hal-hal yang dapat merugikan. Kemudian kita bisa juga menggunakan kaidah getaran ini untuk juga bisa diaplikasikan dalam kebutuhan-kebutuhan manusia, khususnya di bidang engineering yang sangat dekat dengan kebutuhan industri, ya, aplikasi dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa meningkatkan efisiensi ya dari peralatan-peralatan tersebut ya. Misalnya mesin, ya kalau di dalam dunia teknik mesin ada machining ya, ada casting, ada forging dan lain sebagainya. Dan yang juga bisa dijadikan manfaat dari ilmu getaran ini adalah menstimulasikan eh, apa kemungkinan terjadinya bencana alam ya, misalnya contohnya gempa bumi ya. Nah, di sini juga konsep dasarnya adalah getaran ya. Tapi yang bergetar itu bukan lagi dawai gitar atau alat-alat permesinan, tapi bumi kita sendiri ya juga mengalami sebuah fenomena getaran di dalam perut bumi kita. Sehingga akhirnya bisa menimbulkan sebuah walaupun dalam skala kecil, tapi bagi kita di kehidupan manusia dan makhluk lain yang tinggal di atas permukaannya akan mengakibatkan suatu hal yang sangat-sangat merugikan ya. Contohnya gempa bumi, ya, gunung berapi meletus, ya gunung meletus, ya tsunami, ya dan lain sebagainya. Maka dari itu, disinilah perlunya pentingnya kita mempelajari tentang apa ilmu-ilmu yang menyangkut tentang kondisi atau fenomena getaran tersebut, ya. Nah, tapi kita akan menarik dulu beberapa poin penting yang bisa kita hubungkan dengan bidang keilmuan kita, yaitu di teknik mesin. Nah, konsep dasar dari getaran ini adalah sebetulnya kita melihat eh, sebuah gerakan ya. Di sini disebutkan bahwa any motion, ya, motion atau movement yang bergerak berulang-ulang, ya repeat, ya any motion that repeat itself after an interval of time. Nah, dari sinilah kita bisa melihat mengambil satu contoh beberapa model yang sangat dekat dengan fenomena tersebut. Misalnya, ada tiga konsep umum yang bisa kita gunakan dalam hal gerakan berulang. Misalnya salah satunya adalah pegas, ya, atau spring, ya. Di mana spring kalau kita eh, berikan satu beban atau gangguan, maka dia bisa melakukan sebuah gerakan yang berulang-ulang.
ya. Nah, gerakan berulang-ulang ini juga bermacam-macam tipenya ya. Eh, Namun yang bisa kita rangkum di sini adalah gerakan berulang yang kembali kepada posisi awalnya dia mulai bergerak ya. Ketika diganggu, dia melakukan sebuah gerakan ya. Kalau kita terjemahkan gerakan itu dalam bentuk jarak atau defleksi ya, maka dia bergerak pada jarak defleksi tertentu, kemudian setelah gangguan itu selesai dia akan kembali kepada posisi awalnya. Nah, hal ini dinamakan sebagai kondisi elasticity atau elastik ya, di mana suatu benda mendapatkan gangguan, namun setelah gangguan itu selesai dia akan kembali kepada tekstur atau posisinya semula. Yang kedua adalah mass atau massa ya, atau inersia apabila benda itu berputar. Di mana semua benda atau objek yang ada di alam ini pasti mempunyai massa ya. Nah, itu juga satu elemen yang penting di sini. Dan terakhir adalah fenomena damper ya. Damper juga dikatakan sebagai elemen atau komponen yang bergerak secara berulang, namun dia berada dalam sangat eh, frekuensinya sangat rendah, sangat kecil ya. Sesuai dengan namanya damper atau meredam. Jadi ketika gangguan itu datang, elemen damper ini cenderung dia meredam gangguan tersebut ya. Dia menerima tapi pada akhirnya dia meredam gangguan tersebut. Kita bisa melihat di sini ada 3 elemen dan komponen yang sangat erat dan lazim digunakan dalam teori-teori getaran, yang perlu kita jadikan pegangan kita untuk melanjutkan ke analisa atau kajian kita selanjutnya. Ya, di samping itu juga kita juga perlu mengingat kembali bahwa gerakan atau motion itu juga dipengaruhi oleh sebuah energi, ya, di mana energi itu terbagi dua, ada energi potensial dan energi kinetik. Nah, di sini juga kita perlu juga memiliki pengetahuan cukup untuk bisa memanfaatkan kaidah-kaidah tentang energi. Kemudian ada degree of freedom atau derajat kebebasan. Nah, di sini kita akan menempatkan elemen-elemen tadi ke dalam sebuah ruang, ya, ruang dan waktu tentu saja ya. Kita tidak bisa lepas dari ruang dan waktu karena disitulah kita bisa bergerak, ya, uh, berdasarkan dengan jarak dan juga berdasarkan dengan waktu. Ya. Di sini perlu juga kita libatkan degree of freedom ini yang akan nanti kita terjemahkan ke dalam sebuah uh, koordinat sistem. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh dari degree of freedom. Ada yang dinamakan single degree of freedom. Kita lihat sebuah objek itu bergerak dalam 1 derajat kebebasan. Ya, misalnya pendulum ini. Ya, ini ada gambar pendulum. Ya, dia bergerak ke kiri dan ke kanan apabila diganggu, ya, atau digoyangkan, maka dia akan bergerak dalam 1 derajat kebebasan, yaitu bergerak dalam derajat kebebasan X, ya. Ini salah contoh, ya. Kemudian selain single degree of freedom ada juga 2 degree of freedom, ya. Di sini 2 degree of freedom, sebuah objek bergerak dalam 2 derajat kebebasan, yaitu tidak hanya dalam sumbu X tapi juga dipengaruhi oleh sumbu Y, ya. 2 derajat kebebasan X dan Y, ya. Kita bisa lihat contoh-contoh di sini, misalnya poros yang berputar, ya, kemudian gerakan sebuah objek yang bergerak ke kiri, ya, dengan yang terhubung satu sama lain, ada 2 objek terhubung satu sama lain itu menghasilkan 2 perubahan jarak X1 dan X2. Ini bisa dinamakan sebagai 2 derajat kebebasan atau 2 degree of freedom. Ya, di samping itu juga ada gerakan massa, ya, terhubung dengan pendulum. Kalau massa dia bergerak dalam sumbu X, dan pendulum ini juga bisa
diterjemahkan bergerak dalam sumbu Y karena dia akan naik dan turun ya. Nah, ini juga bisa dinamakan sebagai 2 derajat kebebasan. Selain 1, 2 derajat kebebasan, ada lagi 3 derajat kebebasan atau 3 degree of freedom system, di mana kalau tadi 2 objek M1 M2 sekarang tambah lagi ada M3 ya. Di mana setiap-tiap objek ini bergerak ya dalam jarak X dengan interval yang berbeda ya. Kemudian ada dari sisi gerakan yang berotasi, kita lihat poros di sini ada 3 objek yang berputar ya dengan jarak sudut yang berbeda-beda, yaitu theta 1, theta 2 dan theta 3. Ini juga dinamakan sebagai 3 derajat kebebasan ya, dan juga pendulum yang dihubungkan satu sama lain dengan 3 massa yang berbeda-beda. Itu juga disebut sebagai 3 degree of freedom system. Nah, di sini kita bisa juga menerjemahkan ini dalam satu bentuk infinite number of degree of freedom, artinya derajat kebebasan yang di luar dari ketiga derajat kebebasan tadi, di mana kalau kita menerjemahkannya dalam sebuah batang terhubung di sini, maka kita bisa juga melihat titik-titik yang menjadi perhatian kita kita terjemahkan sebagai derajat kebebasan X1, X2, X3 dan seterusnya sesuai dengan apa yang kita inginkan dan yang kita perhatikan dalam perubahan defleksi dari sebuah batang terhubung ini. Ya, ini juga suatu kasus yang khusus ya apabila kita memang mengamati sebuah perubahan defleksi yang sangat detail ya. Nah, di sini yang perlu kita pahami sampai sejauh ini tentang teori getaran. Nanti kita juga akan masuk lagi kepada beberapa teori, yaitu ada free vibration, ada force vibration, ada resonance, ada undamped vibration, ada damped vibration, dan linear vibration. Jadi ada bermacam-macam kategori ya yang bisa kita telusuri nanti di pertemuan kita selanjutnya. Terus ada non-linear vibration, deterministic vibration, non-deterministic or random vibration juga bisa. Terus random itu artinya yang sifatnya tidak bisa dipredik kehadirannya, tapi dia ada gitu ya. Dan juga sangat bergantung dari banyak faktor yang mempengaruhinya. Itu bisa kita katakan sebagai random vibration. Nah, di sinilah yang saya inginkan dari kalian semua untuk bisa memahami konsep-konsep dasar dari getaran mekanik. Kalian bisa merujuk kepada satu buku textbook yang menjadi pedoman kita, yaitu Mechanical Vibration karangan Shingeritsu S. Rao, SI edition. Ya, semoga ini bisa menjadi bahan kajian kalian untuk lebih memperdalam mata kuliah kita di getaran mekanik. Baik, sejauh ini saya ucapkan terima kasih atas segala kehadirannya dan perhatiannya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan sehat selalu. Terima kasih.